Sebelum kakak mulai penyuluhan pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu nama kakak Sinta Putri Manisa. Kakak merupakan seorang gizi dari Rumah Sakit M. Jamil. Sebelumnya, adik-adik semua ada tahu nggak kenapa adik-adik kuliah hari ini? Belum tahu. Oke, jadi tujuan kakak ngumpulin adik-adik semua di sini yaitu kakak akan memberikan edukasi atau penyuluhan kepada adik-adik mengenai konsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, sebelum kakak mulai materinya, adik-adik semua udah tahu nggak apa itu garam, apa itu gula, apa itu lemak? Lemak itu yang bikin gendut, Kak. Ya, apa lagi adik? Gula apa? Gula bikin diabetes, Kak. Ya, kalau garam? Bikin kita tensi, Kak. Oke, jadi adik-adik semua udah tahu ya apa itu gula, apa itu garam, dan apa itu lemak. Oke, adik-adik semua. Jadi tujuan kakak mengumpulkan adik-adik semua ini mengenai materi konsumsi gula, garam, dan lemak, itu kita mengetahui apa sih kadar dari gula tersebut, apa dampak dari konsumsi garam yang berlebihan, dan begitu pun juga konsumsi minyak yang berlebihan, ya deh ya. Jadi kakak mulai dulu dari konsumsi gula. Nah, di sini konsumsi gula itu adalah suatu produk yang biasa kita gunakan ya dalam sehari-hari, karena itu tuh kita di kehidupan sehari-hari pasti kita kayak konsumsi kayak minuman teh, gula dan sebagainya, ataupun kita sering bikin cemilan yang agar-agar itu menggunakan gula juga ya. Tapi penggunaan gula itu yang secara berlebihan itu akan mengakibatkan tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk penggunaan konsumsi yang berlebihan itu kita akan meningkatkan faktor risiko penyakit seperti kelebihan berat badan dan obesitas ya. Jadi untuk selanjutnya itu sebelum kakak menyampaikan jenis-jenis dari makanan dan minuman dari konsumsi gula, adik-adik semua udah tahu nggak jenis dari konsumsi gula yang berlebihan itu seperti apa? Kue, Kak. Kue apa lagi? Coca-Cola, Kak. Ya, apa lagi? Apa ya, Kak? Boba mungkin. Oke. Jadi dari jawaban adik-adik semua itu termasuk ke dalam yang seperti ada di materi kakak, yaitu yang pertama itu ada konsumsi minuman yang boba, terus ada juga seperti minuman Coca-Cola itu juga mengakibatkan konsumsi satu gula yang sangat berlebihan yang tidak baik juga untuk kesehatan kita. Nah, next kita masuk ke konsumsi garam. Tadi kata adik-adik konsumsi garam itu adalah konsumsi garam yang dalam bentuknya asin ya dek ya. Jadi konsumsi garam di sini itu dapat meningkatkan produksi makanan jadi berkembang seperti di restoran yang cepat saji, contohnya kayak McD, kayak Pizza Hut, McDonald dan sebagainya. Tentunya adik-adik semua juga pernah pergi ke restoran seperti restoran cepat saji itu kan? Iya, Kak. Biasanya kalian pergi ke restoran itu kalian belinya apa? Burger, Burger, ayam, Kentucky, Kentucky apa lagi? es krim. Itu ya, Time, Kak. ya. Jadi yang seperti di adik-adik jelaskan tadi juga, itu juga termasuk ke dalam konsumsi garam yang berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi dalam konsumsi garam ini di dalamnya mengandung natrium yang sangat tinggi. Contohnya seperti adik-adik jelaskan tadi, ini contohnya kayak ada tadi mengatakan ada pizza, ada burger, ada ayam dan sebagainya. Ya seperti itu ya adik-adik. Terus kita lanjut ke materi konsumsi lemak. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aja kayak konsumsi lemak ini yang sangat untuk faktor resiko penyakitnya apa yang kita lihat di lingkungan kita untuk konsumsi lemak yang berlebihan? Obesitas, Kak. Obesitas apa lagi? Jantung, Kak. Ya, apa lagi dek? Ini kolesterol, Kak. Kolesterol, oke. Jadi kakak ingin menjelaskan sedikit mengenai konsumsi lemak ini.
Jadi adik-adik semua, untuk konsumsi lemak ini itu sangat tidak baik kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Yaitu kita pasti sering kan kayak mengkonsumsi kayak cemilan seperti goreng. Nah, seperti kita tahu, gorengan itu pasti banyak minyaknya kan? Jadi itu tidak baik bagi kesehatan kita. Itu akan mengakibatkan berat badan kita bertambah, terus juga kita akan mengakibatkan juga kayak jantung koroner, dan itu untuk bagi adik-adik yang remaja yang akan menginjak masa kayak pertumbuhannya sangat tinggi, itu sangat rentan untuk mendapatkan berbagai penyakit di dalam tubuh adik-adik semua. Contohnya aja yang seperti kakak sebutkan tadi itu seperti ada kelebihan berat badan lah tentunya yang paling utama gitu. Jadi untuk selanjutnya contoh makanan tinggi lemak, yaitu seperti adik-adik sebutkan tadi, ada burger, terus ada kayak gorengan yang memang makanan yang adik-adik sebutkan tadi itu memang lazim kita makan sehari-hari, karena mungkin sama-sama kita tahu, kita itu sama-sama tidak mengetahui apa sih dampak dari berbagai makanan yang kita konsumsi. Jadi untuk adik semuanya mungkin bisa dari sekarang untuk mengurangi baik itu makanan yang berminyak, yang garam yang berlebih, dan baik itu gula yang berlebih. Jadi untuk dari materi kakak yang ketemu ini, baik itu gula, garam, dan lemak, ada beberapa anjuran yang harus kita ketahui. Nah di sini ada konsumsi gula, garam, lemak dalam satu hari. Nah di sini ada gula itu kita konsumsinya 4 sendok makan atau setara dengan 54 gram. Itu yang seharusnya kita konsumsi dalam sehari. Nah, terus untuk garam itu satu harinya 1 sendok teh atau setara dengan 2000 mg. Untuk yang makanan lemak atau minyak itu kita konsumsinya tuh sebaiknya 5 sendok makan atau setara dengan 72 gram. Itu yang dianjurkan kita mengonsumsi gula, garam, dan lemak dalam seharinya. Jadi adik-adik itu bentuk dari anjuran yang kakak sebutkan. Jadi masuk kita materi yang selanjutnya itu mengenai dampak konsumsi gula, garam, dan lemak. Adik-adik sejauh yang kakak jelaskan tadi, ada nggak yang terlintas di kepala adik-adik atau adik-adik ingat apa itu dampak dari gula, konsumsi gula, garam, dan lemak? Darah tinggi kak. Darah tinggi, apa lagi? Darah tinggi sama dengan hipertensi ya. Terus apa lagi? Jantung koroner. Berarti adik-adik masih menyimak sampai sekarang ini ya. Jadi kakak ulangi lagi, untuk diabetes mellitus itu ada penyakit diabetes mellitus itu disebabkan oleh kelebihan gula ya dek. Itu penyebab gejalanya itu sering kita tuh kayak buang air kecil, terus sering haus, banyak makan dan mudah lapar, terus juga penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, juga gatal-gatal pada kulit. Itu pasti sering kita rasakan kan, cuma kita tidak terlalu menghiraukan apa yang kita rasakan. Tapi apa yang kita rasakan itu adalah bentuk dari dampak, dan itu merupakan gejala dari konsumsi garam yang berlebihan. Ya. Jadi yang kedua itu ada tadi penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi itu bentuk gejalanya yang pertama sakit kepala, terus kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur, mengalami penurunan kesadaran. Nah, itu juga seperti kita rasakan ketika kita kelebihan garamnya sangat tinggi ya dek ya. Itu mungkin dari yang kakak jelaskan tadi itu adik-adik bisa lebih mengenali ke depannya tuh kalau ada kelebihan garam ya, itu berarti kalau ada adik-adik gejalanya seperti ini, berarti adik-adik termasuk sudah mengalami hipertensi. Terus yang ketiga itu ada tadi penyakitnya obesitas. Nah, obesitas ini sering terjadi kepada kita, yang terjadi kepada remaja-remaja yang masih tahap pertumbuhan. Itu faktor yang pengaruhnya itu yang pertama genetik, lingkungan, stres, pola makan, aktivitas fisik, tingkat sosial ekonomi. Nah, itu dari obesitas. Mungkin dari ketiga penyakit ini yang sering kita rasakan itu mungkin dari obesitas. Karena kenapa? Mungkin obesitas ini ada pembagiannya, ada tipe 1, ada tipe 2, dan ada tipe 3. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah merasakan kelebihan berat badan yang sudah kayak tidak biasanya, mungkin adik-adik bisa dinyatakan itu sudah mengkonsumsi lemak yang berlebihan.
untuk itu adik-adik bisa konsultasi ke rumah sakit ataupun ke poligizi. Nah, jadi mungkin itu dari materi kakak, konsumsi gula, garam, dan lemak. Dari adik-adik ada nggak pertanyaan yang timbul ataupun penjelasan kakak yang tidak nyambung di kalian atau di mana? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, Dek. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Dia bukan Aisyah. Aisyah, Kak. Aisyah, ya. Apa Aisyah? Jadi gini Kak, saya punya kebiasaan makan fast food kayak. Terus gimana tuh Kak mengurangi? Mungkin ya Dek, karena kalau izinkan kakak menjawab ya, untuk frozen food itu adalah suatu makanan yang sangat menggiurkan kan, karena ada seafood kayak bermacam jenis makanan laut yang sangat menggugah selera lah bagi kita kan. Jadi untuk menguranginya tuh bisa ada adik Aisyah ya. Ada Aisyah kayak misalnya dari satu hari itu biasa konsumsi 5 tusuk, bisa dikurangi lagi karena di sana banyak kandungan-kandungan yang tidak sehat bagi kesehatan kita. Jadi ada untuk Aisyah mungkin kurangi aja lagi untuk konsumsi makannya. Apa Aisyah paham atau ada senggahan? Oke. Ada yang lain? Ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Cukup. Oke. Itu materi dari kakak. Mungkin untuk kesimpulan materi kakak pada hari ini yaitu untuk konsumsi gula kakak aja semuanya ya. Jadi jagalah kesehatan kita, baik itu konsumsi gula, garam, dan lemak itu gunakan sesuai dengan porsinya. Jangan kita itu berlebihan dalam mengkonsumsi gula, garam, dan lemak itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk gula itu kita bisa diakibatkan itu penyakit kayak diabetes, terus kayak konsumsi garamnya berlebihan itu seperti hipertensi. Ya, terus yang seperti konsumsi lemak yang berlebihan seperti obesitas. Nah, jadi untuk adik-adik karena pertumbuhan kita sedang pesat-pesatnya pertumbuhannya, jadi adik-adik bisa mencari searching di Google apa sih mengurangi kebiasaan-kebiasaan makan kita yang tidak baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, kakak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam